Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama aku Ahmad Akbar Bayaki dengan NIM 310123012782. Aku dari Prodi Sistem Informasi kelas 61. Jadi pada hari ini aku mau sharing hasil analisis data aku yang judulnya faktor penentu penggunaan listrik rumah tangga. Di sini aku pakai pendekatan data mining dengan metode Kris PDM. Dan secara spesifik aku bakalan memakai algoritma correlation metric. Mungkin kita langsung aja ke tahapan yang pertama, yaitu business understanding. Latar belakangnya simple. Sering kan kita bingung kenapa sih tagihan listrik rumah tiba-tiba melonjak. Nah, buat perusahaan kayak PLN, fluktuasi pemakaian listrik ini susah banget diprediksi. Kalau prediksinya meleset, ya risikonya bisa fatal, bisa mati lampu dikarenakan kurang daya, atau malah buang-buang cadangan energi secara sia-sia. Jadi tujuan analisis ini adalah buat nemuin variabel apa aja sih yang sebenarnya paling bikin boros listrik. Target akhirnya ya biar sistem tebakan beban daya perusahaan bisa jadi jauh lebih akurat dan lebih presisi. Kita lanjut ke tahapan yang kedua, yaitu ada data understanding. Kalian bisa lihat cuplikan datanya di layar. Di sini kita pakai 45 sampel data rumah tangga. Kabar baiknya, datanya ini 100% bersih, tanpa ada yang bolong ataupun miss. Faktor utama atau variabel target kita ada di kolom listrik yang terpakai, di bagian sini nih. Ini kita sebut dengan label. Terus kita punya 7 variabel lain buat dicari tahu hubungannya. Mulai dari suhu rata-rata, jumlah penghuni, usia, ukuran rumah, pendapatan, kualitas isolasi, sampai tingkat kepemilikan barang elektronik. Oke. Langsung kita lanjut ke data preparation. Nah, sebelum datanya diolah, kita lewatin dulu tahap data preparation. Karena kita mau cari matriks korelasi, syarat mutlaknya adalah semua data harus berupa angka. Seperti yang kelihatan di slide di sebelah sini, nih. Semua 8 variabel kita udah tervalidasi dalam format numerik, entah itu integer ataupun real. Oke? Jadi di sini aku nggak ngebuang satupun atribut, semuanya kita pakai. Intinya datanya ini udah mateng dan siap ready to proses. Kita nggak perlu repot-repot ngebersihin anomali atau ngisi data yang kosong lagi, dikarenakan datanya udah bersih dan aman. Oke. Mungkin kita langsung ke penerapannya, ke modeling, ke rapid miner. Oke. Jadi di sini simple aja. Pertama-tama kalian siapkan data dulu. Jadi apa sih kegunaan dari matrix correlation gitu. Misalkan kalian nanya. Ini tujuannya untuk mengukur arah positif ataupun negatif dan kekuatan relasi antar variabel terhadap label kita atau target kita. Jadi pertama-tama kalian siapkan data. Jikalau data punya kalian mempunyai format CSV, kalian cari read CSV. Langsung aja direct. Nah, klik 2 kali. Cari data yang kalian punyai, yang ingin kalian eksekusi. Langsung saja finish. Setelah itu, dikarenakan di sini kita tidak memilih atau tidak ada yang dikecualikan, kita tidak perlu memakai operator atribut select. Dan dikarenakan juga udah numerik semua, kita tidak perlu memakai operator mengubah, misal kayak binominal to numerical, kita nggak perlu menggunakan itu dikarenakan ini datanya udah siap dieksekusi. Langsung saja kita cari correlation matrix. Nih, langsung saja kalian direct set. Nah, jangan lupa disambungkan. Di sini nyambungannya 2 kali ya. Ini misalkan kalian nyambunginnya sekali aja. Nih, maka dia terbaca cuman rect CSV. Untuk correlation matrixnya nggak terbaca. Jadi kalian harus sambungin keduanya. Oke? Langsung saja. Nah, di sini masuklah ke fase evaluasi. Nah, jadi dikarenakan target kita tadi adalah listrik terpakai, maka cara bacanya adalah dari sebelah kiri cari listrik terpakai.
Misal ke suhu rata-rata berarti dari kiri listrik terpakai, ke kanan, ke atas. Nah, di sini pas ya. Berarti di sini untuk listrik terpakai relasinya adalah kuat dan positif karena ungunya tebal. Ini adalah faktor penyumbang terbesar terhadap penggunaan listrik dalam dataset ini. Angka 0,663 menunjukkan hubungannya positif yang kuat. Artinya setiap kali suhu rata-rata lingkungan meningkat atau cuaca makin panas, tingkat penggunaan listrik akan ikut melonjak secara signifikan. Di dunia nyata ini sangat berkorelasi dengan tingginya intensitas penggunaan alat pendingin ruangan seperti AC ataupun kipas yang menyedot daya yang sangat besar. Oke. Lanjut, misal kalian tingkat kepemilikan elektronik, kalian bisa lihat set. Nah, begitupun seterusnya. Untuk kualitas isolasi juga begitu. Dan ingat ya, kita tetap harus menggunakan logika kita. Oke. Mungkin saya akan menjelaskan lebih detail. Misal, tingkat kepemilikan elektronik set. Nah, dia juga positif dan nilainya 0,485. Ini positif dan ini ungunya lebih pudar dari yang tadi. Ini adalah faktor terbesar kedua. Semakin banyak jumlah perangkat elektronik yang dimiliki sebuah rumah tangga, semakin tinggi pula daya listrik yang dihabiskan. Nah, jadi ini menurut aku logikanya masuk ya. Karena kan pasti kalau banyak elektronik kita bisa pakai ngecas atau apapun itu gitu. Jadi makin banyak sumber daya yang diperlukan. Setelah itu ke jumlah penghuni. Nih, berarti ke sini. Nah, ini kan cara bacanya. Nilainya positif 0,325. Jadi ini lumayan lemah juga. Lebih lemah daripada yang tingkat kepemilikan elektronik tadi. Ungunya makin memudar. Terdapat hubungan yang searah, di mana bertambahnya anggota keluarga akan membuat penggunaan listrik cenderung naik. Mungkin dikarenakan lebih banyak menggunakan lampu, sering mencuci, dan lain-lain gitu. Namun dikarenakan nilainya hanya di kisaran 0,3, faktor ini tidak sedominan suhu cuaca tadi sama jumlah elektronik. Nah, tidak sedominan suhu cuaca dan jumlah. Nah, ini. Oke, tingkat elektronik. Sekarang kita lanjut ke usia rata-rata penghuni. Set. Nah, usia rata-rata penghuni nilainya 0,261. Ini positif juga. Masih belum ada yang negatif sekarang ya. Ini lemah. Ada sedikit kecenderungan bahwa rumah tangga dengan rata-rata usia penghuni yang lebih tua mengonsumsi daya listrik sedikit lebih banyak. Namun hubungan ini tergolong lemah sehingga tidak bisa dijadikan patokan utama. Ya, biasanya kan kalau orang-orang tua udah nggak terlalu megang HP gitu, nggak terlalu menggunakan barang elektronik gitu, paling kayak nonton TV gitu doang ya kan, kalau orang-orang yang udah tua. Terus kita ke pendapatan rumah tangga, kita cari pendapatan rumah tangga set 0,179. Positif juga. Secara teori keluarga berpendapatan tinggi mungkin mampu membayar listrik mahal. Namun matriks ini membuktikan bahwa naiknya pendapatan tidak secara linear membuat pemakaian listrik mereka meroket. Hubungannya sangat lemah dan mendekati dengan nol. Oke, berarti ini hampir tidak punya korelasi, ya kan? Satu, kualitas isolasi di sini. Nah, ini negatif 0,119. Ini adalah satu-satunya variabel yang memiliki arah negatif terhadap listrik. Artinya semakin bagus atau naik kualitas isolasi sebuah bangunan, listrik yang dipakai cenderung sedikit atau menurun gitu. Logikanya, isolasi yang baik menahan hawa dingin AC agar tidak bocor keluar. Meskipun secara arah sudah benar negatif, angkanya sangat kecil sehingga dampaknya dalam dataset ini kurang begitu terasa. Berarti ini tidak ada korelasinya juga, hampir tidak ada korelasinya. Sekarang lanjut ke ukuran rumah. Nah, nilainya 0,074, ini mendekati dengan 0 juga. Berarti ini hampir banget tidak ada korelasinya. Ini adalah temuan yang menarik untuk kita. Angka 0,74 sangat mendekati angka 0. Artinya ukuran rumah hampir tidak memiliki korelasi langsung dengan boros atau tidaknya pemakaian listrik. Rumah seluas apapun jika elektroniknya sedikit atau tidak menggunakan AC, tagihan listriknya tetap akan terendah. Tapi kan biasanya rumah yang besar
akan memakan daya yang besar juga kalau menurut aku logikanya gitu. Pasti dia lebih banyak alat-alat elektronik, banyak menggunakan dari lampu aja pasti lebih banyak ya kan. Oke, jadi tetap gunakan logika kalian. Jadi itu dia evaluasi dari kita. Sekarang kita lanjut ke langkah deployment. Kita ke PPT lagi. Nah, dari insight data yang udah kita bedah tadi, kita masuk ke tahap akhir yaitu deployment atau penerapan bisnisnya. Ada 3 strategi nyata yang bisa diterapin sama perusahaan. Pertama, integrasi cuaca. Karena suhu tadi ngaruh banget, perusahaan harus jadiin suhu cuaca sebagai patokan utama. PLN bisa hubungin dashboard mereka ke ramalan BMKG. Jadi kalau diprediksi ada gelombang panas, daya ekstra udah disiapin duluan biar nggak mati lampu. Oke. Yang kedua, edukasi pelanggan yang tepat. Edukasi pelanggan yang tepat. Edukasi hemat energinya, jangan cuma nyuruh matiin lampu. Tapi kita juga harus fokusin kampanye ke cara ngatur suhu AC yang hemat atau milih elektronik yang hemat daya. Soalnya ukuran rumah itu nggak nentuin boros enggaknya listrik. Tergantung apa yang kita pakai gitu. Dan yang ketiga ada penawaran tepat sasaran. Kalau PLN mau nawarin promo tambah daya, targetin ke pelanggan yang emang sering beli barang elektronik gitu. Bukan sekedar lihat luas tanah atau rumahnya aja. Terakhir, kira-kira begitu aja hasil analisis data hari ini. Semoga insight-nya bermanfaat dan ngasih gambaran baru buat kita semua. Sekian presentasi dari aku. Semoga bisa dipahami, dan jikalau ada kesalahan atau gestur aku ataupun juga kata-kata aku yang keluar dari mulut aku yang tidak berkenan dan tidak sopan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.